Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Laura Lesipakpahan. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan pitch deck yang telah kelompok saya bahas dan kelompok saya buat, di mana kami memilih judul Detik Tenang. Oke, di sini yang pertama, saya akan membahas tentang fenomena di mana dalam beberapa tahun terakhir ini, isu kesehatan mental itu tidak lagi menjadi topik yang tabu seperti sebelumnya, di mana kita bisa lihat sendiri bagaimana percakapan tentang stres, terus juga kecemasan, dan burnout mulai muncul di media sosial, terus misal di seminar kampus, bahkan dalam percakapan sehari-hari kita. Nah, hal ini tuh terjadi karena banyak orang yang menyadari bahwa kesehatan mental itu adalah aspek penting dalam hidup, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, kondisi ini tuh diperparah oleh realitas kehidupan modern, terutama bagi anak muda di kota-kota besar. Terus juga tekanan akademik, tuntutan pekerjaan yang tinggi, terus juga ketidakpastian masa depan, dan juga beban sosial yang membuat banyak orang itu merasa lelah secara mental. Apalagi kan setelah pandemi COVID-19 itu, tekanan itu tuh meningkat berkali-kali lipat, dan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus merasa kesepian atau kehilangan arah. Nah, semua ini tuh memunculkan gelombang masalah baru seperti gangguan tidur, terus kecemasan yang meningkat, dan juga perasaan hampa. Nah, sayangnya tuh di tengah peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan mental, akses terhadap pelayanan tersebut itu tuh di Indonesia masih sangat terbatas. Banyak orang yang tidak tahu harus kemana ketika merasa stres, terus juga merasa malu jika harus berkonsultasi dengan psikolog. Nah, ada anggapan bahwa pergi ke psikolog hanya untuk orang gila gitu atau punya masalah berat. Padahal kan kenyataannya siapa saja itu bisa mengalami tekanan mental dan berhak mendapatkan bantuan. Nah, inilah mengapa penting sekali menciptakan solusi yang mudah diakses, terus juga nyaman, tidak menghakimi, dan memang bisa menjangkau masyarakat luas. Nah, isu ini tuh bukan hanya soal individu, tapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa membentuk ekosistem yang peduli dan suportif terhadap kesehatan mental. Nah, selanjutnya di sini ada need. Nah, di sini apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat? Nah, kesehatan mental itu kan merupakan kebutuhan dasar ya manusia, kebutuhan dasar manusia yang sering diabaikan gitu. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka itu sedang mengalami gejala awal stres berat atau gangguan kecemasan karena mereka tidak memiliki akses ke informasi atau tempat untuk mencari bantuan. Mereka tahu ada masalah, tapi mereka bingung harus mulai dari mana. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat membutuhkan ruang untuk bernapas sejenak dari tekanan hidup sehari-harinya. Mereka itu butuh tempat yang bisa membantu mereka untuk menenangkan pikiran mereka tanpa merasa perlu dihakimi atau harus mengeluarkan biaya mahal. Namun layanan seperti ini tuh masih sangat minim. Klinik atau layanan psikolog formal seperti apa ya, klinik yang seringkali terkesan kaku dan tidak ramah bagi anak muda. Nah, biayanya juga tidak murah dan proses konsultasinya itu terasa terlalu resmi bagi orang yang hanya ingin semacam kata curhat atau mendapat pencerahan awal. Nah, oleh karena itu tuh dibutuhkan sebuah ruang aman secara safe space yang bisa diakses dengan mudah, terus juga nyaman secara emosional, tapi tetap profesional itu. Nah, ruang ini tidak harus menyerupai klinik, tapi bisa seperti tempat singgah emosional, tempat di mana orang bisa mengakses edukasi tentang mental health, terus juga mendengarkan audio relaksasi, atau berbicara dengan misal konselor secara singkat. Nah, ruang seperti ini tuh yang ingin diisi oleh Detik Tenang ini gitu. Nah, next, di sini ada selanjutnya potensial market. Nah, kalau potensial market ini tuh merupakan potensi keuntungan dan peluang besar di mana kebutuhan yang besar akan layanan kesehatan mental itu menciptakan peluang pasar yang luas. Nah, Detik Tenang ini tuh menyasar berbagai segmen layanan dengan potensi pendapatan yang menarik. Misalnya, di sini konseling singkat dengan harga 35.000 per sesi dan 200 pengguna setiap bulan selama setahun. Nah, potensi pendapatannya itu mencapai 84 juta.
Terus sesi relaksasi terpandunya dengan tarif 20.000 dan 250 pengguna bulanan bisa menghasilkan 60 juta per tahun. Terus ada model edukasi interaktif. Nah, jika tersedia akses sebesar 10.000 untuk 300 pengguna, dan selama 12 bulan, ini setara dengan 36 juta. Nah, model bisnis kami ini juga fleksibel karena dapat disesuaikan dengan skala dan juga lokasi. Nah, Detik Tenang ini tuh bisa tumbuh bersama komunitas tanpa harus tergantung pada satu model bisnis saja. Lalu selanjutnya ada solution. Nah, kalau solution ini tuh jawaban tentang inovatif untuk masalah kesehatan mentalnya gitu. Nah, Detik Tenang ini tuh hadir sebagai solusi nyata atas tantangan akses layanan kesehatan mental di Indonesia. Nah, Detik Tenang ini tuh menawarkan konsep layanan kesehatan mental yang ditempatkan di ruang-ruang publik, seperti misal kampus, coworking space, taman kota, dan komunitas kreatif. Nah, booth ini tuh bukan hanya tempat untuk konsultasi, tapi juga ruang tenang untuk menenangkan diri, untuk belajar, dan memahami kondisi mental sendiri. Nah, bayangin kalau misal kamu itu sedang berada di tengah kesibukan kampus atau tempat kerja lalu merasa tiba-tiba overwhelmed. Nah, daripada memendam perasaan atau mencari hiburan yang tidak sehat, kamu bisa masuk ke booth Detik Tenang ini gitu. Dan di sini sebuah ruang kecil yang hangat, kedap suara dan juga nyaman. Dan di dalamnya itu kita bisa memilih untuk mendengarkan audio relaksasi, terus bisa membaca konten edukatif tentang stres dan emosi, atau misal untuk mengisi form evaluasi singkat tentang perasaanmu hari itu. Gitu. Dan jika butuh juga, kalian juga bisa menjadwalkan konsultasi dengan psikolog yang bekerja sama dengan kami. Nah, Detik Tenang ini juga menggabungkan pendekatan fisik dan digital dalam satu tempat. Ini bukan sekedar produk, tapi pengalaman yang memberi dampak nyata. Nah, di sini kami itu tuh ingin setiap orang bisa merasa bahwa ada tempat yang menerima mereka, tempat di mana mereka tidak harus sempurna dan boleh lelah. Nah, selanjutnya ada produk. Nah, ini tuh layanan yang ditawarkan oleh Detik Tenang itu. Nah, di sini produk utama kami terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama tuh ada booth fisik. Nah, booth fisik ini tuh didesain kedap suara, terus juga estetik dan nyaman. Dan booth ini tuh dirancang untuk memberikan rasa aman dan tenang. Dan di dalamnya itu terdapat perangkat digital yang bisa digunakan secara interaktif. Terus yang kedua ada layanan psikologis. Nah, ini tuh bisa melalui konsultasi langsung, yaitu di lokasi, tapi bisa juga melalui daring. Dan layanan ini tuh disediakan oleh psikolog yang telah bersertifikat dan dengan pendekatan yang ramah dan tidak menghakimi. Gitu. Yang ketiga ada fitur digital. Kalau fitur digital ini tuh melalui layar interaktif. Di sini pengguna dapat mengakses berbagai konten edukatif, terus mendengarkan audio untuk relaksasi dan mindfulness, atau mungkin bisa juga mengisi form evaluasi singkat. Dan semuanya itu dirancang agar mudah digunakan dan terasa personal. Nah, selanjutnya di sini ada SDGs di mana ini merupakan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutannya. Di mana Detik Tenang ini tuh bukan hanya berorientasi bisnis, tapi juga berkontribusi pada pencapaian SDGs. Di mana di sini pertama ada SDG 3, di mana ini merupakan good health and well-being, di mana ini tuh kami ingin semua orang tanpa memandang status sosial itu bisa mendapatkan akses ke layanan mental health yang mudah, murah, dan tidak menghakimi. Terus yang SDG 12 ini tuh itu responsible consumption and production, di mana ini tuh kami mengajak masyarakat untuk mengonsumsi konten digital secara bijak dan sehat, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai alat edukatif dan refleksi diri. Nah, selanjutnya di sini ada potential customer. Nah, ini tuh merupakan siapa yang akan menggunakan Detik Tenang ini gitu. Nah, sebelum merancang solusi itu kami melakukan riset untuk memahami siapa saja yang benar-benar membutuhkan layanan ini. Kami juga menemukan bahwa pengguna potensial ini bisa diidentifikasi melalui 3 kategori utama. Yang pertama itu di sini ada demografi. Nah,
Ini di sini target utama kami itu adalah mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda yang memang berusia antara 17 sampai 35 tahun. Dan mereka ini merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap stres dan gangguan mental karena berada di fase kehidupan yang penuh dengan tekanan, mulai dari ujian akademik, membangun karir, hingga mencari jati diri. Nah, lokasi aktivitas mereka juga biasanya berada di sekitar kampus, ruang komunitas, coworking space dan pusat transportasi publik seperti di stasiun di Jakarta, terus tempat-tempat di mana kehadiran detik tenang ini akan sangat relevan dan mudah dijangkau. Terus yang kedua ada psikografi. Nah, di sini secara kepribadian dan kebiasaan, calon pengguna kami itu adalah orang-orang yang memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, terus juga menyukai ruang yang tenang dan privat untuk merefleksi diri. Terus terbuka terhadap bantuan profesional dan tertarik pada edukasi berbasis teknologi atau digital interaktif. Nah, mereka mungkin bukan orang yang mengalami gangguan psikologis berat, tapi mereka yang memang butuh ruang untuk menenangkan diri atau ingin belajar mengenali dan mengelola emosi dengan lebih baik. Yang ketiga ada ekonomi grafik. Nah, di sini kami menargetkan individu dengan penghasilan menengah ke atas di atas 3 juta per bulan karena mereka memang cenderung memiliki alokasi dana khusus untuk kebutuhan self-care dan wellness. Dan mereka itu tidak keberatan membayar 20.000 sampai 50.000 untuk pelayanan berkualitas yang bisa membantu menjaga kesehatan mental mereka secara rutin. Nah, selanjutnya ada distribution channel, di mana ini merupakan bagaimana layanan ini akan dihadirkan ke masyarakat. Nah, untuk menjangkau target pasar, kami merancang strategi distribusi layanan yang efektif dan terukur dengan 3 saluran utama. Yang pertama itu ada penempatan booth di lokasi strategis. Nah, booth fisik ini akan ditempatkan di lokasi dengan traffic tinggi dari target pengguna, seperti kampus besar, taman kota, terus juga mall yang memang memiliki komunitas aktif. Gitu. Nah, lokasi ini tuh dipilih agar pengguna itu bisa dengan mudah menemukan solusi ini tanpa harus mencari jauh-jauh. Terus yang kedua ada kerjasama institusi pendidikan dan komunitas. Nah, di sini kami akan menjalin kolaborasi dengan kampus, organisasi mahasiswa, dan komunitas sosial untuk menghadirkan booth dalam bentuk permanen atau pop-up di event mereka. Nah, dengan begitu kami tidak hanya mendekatkan layanan, tapi juga membangun kepercayaan pengguna melalui lembaga yang sudah mereka kenal. Terus yang ketiga ada digital campaign melalui media sosial. Di sini Instagram, TikTok, dan platform lain akan digunakan untuk menjangkau pengguna secara digital. Karena selain promosi, media sosial juga menjadi media edukasi dan kampanye kesadaran pentingnya menjaga kesehatan mental yang nantinya itu akan mengarahkan audiens ke booth atau platform detik tengah. Selanjutnya ada hard selling. Nah, ini tuh merupakan strategi promosi langsung untuk menarik minat awal. Nah, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat dan menciptakan daya tarik awal, kami menyiapkan strategi penjualan langsung yang bisa menarik dan bersifat sementara atau limited time. Nah, yang pertama di sini adalah promo launching. Nah, ini diskon 30% untuk akses pertama ke booth ini termasuk sesi konsultasi singkat dan relaksasi terpandu. Nah, strategi ini tuh digunakan untuk menurunkan hambatan awal, misalnya rasa ragu untuk mencoba. Terus ada yang kedua, free session. Nah, di sini kami menyediakan 50 sesi relaksasi gratis selama 15 menit untuk pengguna pertama. Nah, ini memungkinkan mereka merasakan manfaat langsung dari layanan kami sebelum memutuskan untuk membeli layanan lainnya. Terus ada buy one get one, di mana program ini itu akan diluncurkan saat momen tertentu seperti Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, setiap pembelian sesi konsultasi, pengguna bisa mengajak satu teman untuk ikut secara gratis. Nah, ini mendorong penyebaran kesadaran dari mulut ke mulut. Lalu selanjutnya di sini ada scope market. Nah, ini tuh di mana booth itu akan ditempatkan. Nah, yang pertama itu ada near campus, di mana kami akan memulai penempatan booth di kampus-kampus yang memiliki populasi mahasiswa besar dan lingkungan terbuka terhadap inovasi, seperti misal di UNJ atau di BINUS atau di Telkom gitu. Nah, kampus kan merupakan tempat terbaik untuk memulai suatu usaha karena memang memiliki target demografi yang kuat, yaitu mahasiswa yang sangat membutuhkan ruang self-care.
Nah, yang kedua ada near public space dan community hub, di mana selain kampus, kami juga menyasar ruang publik seperti misal Taman Menteng di Jakarta, Bogor, gitu. Nah, ruang komunitas dan event kreatif, tempat-tempat ini tuh biasanya memiliki pengunjung yang aktif secara sosial dan sadar pentingnya self-care, sehingga sangat cocok untuk menjadi lokasi ekspansi booth. Selanjutnya di sini ada marketing triggers, di mana ini merupakan cara kami untuk menarik perhatian masyarakat. Nah, kami menggabungkan dua pendekatan utama dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu ada media. Nah, ini menggunakan iklan berbayar di media sosial seperti misal Instagram, TikTok, dan Twitter, di mana platform ini dipilih karena efektif untuk menjangkau anak muda yang merupakan target utama kami. Yang kedua adalah konten strategi, di mana kami akan mengedukasi pasar dengan konten ringan dan relatable tentang stres, burnout, dan pengelolaan emosi. Edukasi ini tuh dibuat dalam bentuk video singkat, infografis, dan cerita pengalaman pengguna agar audiensnya itu tuh merasa terhubung. Lalu selanjutnya di sini ada expansion strategi, di mana yang merupakan rencana jangka panjang untuk pertumbuhan. Jadi, kami tidak berhenti pada satu kota atau satu model. Strategi pengembangan kami itu meliputi yang pertama ada penambahan fitur dan lokasi di mana seperti journaling digital dan audio mindfulness agar pengalaman pengguna itu semakin lengkap. Terus juga booth tetap dan pop-up, di mana ini membuka booth permanen di kampus-kampus dan booth pop-up di event nasional seperti festival, seminar, atau pameran. Terus juga ada sistem kemitraan, di mana kami akan membuka peluang bagi komunitas sosial, yayasan, atau psikolog lokal untuk bergabung dan mengelola booth di daerah masing-masing dengan model franchise. Lalu selanjutnya ada ini investment, di mana ini perkiraan kebutuhan dan awal. Di mana untuk menjalankan proyek ini tuh kami memerlukan investasi awal sebesar 17 juta, di mana untuk produksi botnya itu sekitar 4 juta, pengembangan digitalnya itu 6 juta 500, sumber daya manusianya 3 juta, marketing dan brandingnya itu 2 juta, dan venue-nya itu 1 juta 500. Jadi itu kami membuka kesempatan bagi investor untuk memiliki 30% saham dengan potensi keuntungan jangka panjang seiring dengan perluasan jaringan booth dan pengguna aktif. Lalu selanjutnya di sini ada projection, di mana ini merupakan proyeksi pendapatan dan keuntungan. Jadi kami memperkirakan bahwa dalam bulan pertama itu tuh pendapatan dari berbagai layanan kami itu mencapai sekitar 1.275.000 dengan biaya operasionalnya sebesar 900.000 dan laba bersihnya sekitar 375.000. Nah, dengan peningkatan pengguna setiap bulannya itu, maka pada bulan ke-6 di sini laba bersih bulanan diprediksi mencapai lebih dari 3.300.000. Nah, payback period atau balik modal diproyeksikan hanya dalam waktu 2 bulan dengan keuntungan bersih mulai dirasakan sejak bulan ketiga. Nah, mungkin sekian materi yang bisa sampaikan tentang detik tenang ini. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman dan hasil kinerja teman-teman saya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.